ini menarik dok. Tadi dokter bilang bahwa HNP itu ada grade-nya gitu dok. Nah, masyarakat di luar sana ini dok, kan banyak mungkin sahabat mandiri juga merasakan banyak yang sudah punya nyeri pinggang baru ketahuan pas sudah lagi sakit-sakitnya dok. Jadi mungkin awalan oh ini nyeri sakit, hilang lagi nih dok. Aktivitas lagi seperti biasa kayak gitu. Terus olahraga masih kayak gitu. Terus aduh ada nyeri lagi, semakin lama semakin parah. Nah, boleh di-share nggak dok ke kita sebenarnya grade-gradean itu seperti apa dan baiknya penanganannya mulai dari mana dok? Nah untuk tadi sendiri tingkatannya itu memang ada beberapa ya. Jadi contohnya saja kalau misalkan baru nyeri pinggang, kemudian ngejala sampai ke kaki, tapi hilang timbul, belum terlalu sering, itu masih bisa dibilang tahap-tahapan awal atau awal. Tapi kemudian nanti bisa dilihat nanti tiba-tiba kok frekuensinya bertambah, frekuensi dari si kesemutannya itu atau durasi kesemutannya bertambah. Kemarin cuma 1 menit udah hilangan, udah enakan. Kalau sekarang sampai 1 jam nggak hilang-hilang juga, itu biasanya masuk ke teknologi tingginya lagi. Ada juga yang akibatin kok kaki saya jadi tambah lemas ya. Nah kaki saya jadi lemas kok untuk ngegerakin selain kesemutan tadi, bahal terus kok untuk ngelangkah jadi terasa berat dan kekuatan motoriknya pun jadi berkurang juga. Bahkan ada yang grade yang paling jeleknya adalah mengakibatkan kelumpuhan. Nah itu beda-beda sih, memang butuh pemeriksaan yang spesifik untuk melihat grade tadi itu juga. Tapi kalau misalkan memang yang pasti nih, kalau udah punya rasa nyeri di pinggang, jalan ke kaki, bahal, kesemutan, itu yang mesti satu diingatkan adalah nggak boleh lagi tuh ngangkat-ngangkat berat, terlalu banyak duduk statis pun juga harus dikurang-kurangi. Setiap kali duduk yang sudah terlalu lama, sejam 2 jam, berdiri, jalan, stretching dulu. Oh jadi berarti memang sedari awal harus disadari ya dok ya. Jadi nggak bisa istilahnya kita sepelekan ini dok. Ya. Jadi pinggang biasa bahwa oh saya punya nyeri nih, terus apa namanya, ya udah saya Voltaren aja hilang, ya udah besok aktivitas lagi gitu, nggak boleh ya dok ya. Boleh. Kita emang dari awal harus jadi sahabat mandiri, dari awal kita harus sadari bahwa low back pain ini kebanyakan tanpa disadari baru ketahuannya pas sudah mungkin fase-fasenya sudah sampai menjalar, motoriknya tadi berkurang seperti itu dok. Oke, nah itu tadi dari dokter juga. Nah sekarang gantian saya tanya ke Mas Triki dari segi fisioterapinya nih Mas. Ya. Kan kalau yang tadi dokter Rico sudah bilang itu ada kayak penjepitan, terus itu nggak boleh nih ngangkat-ngangkat berat atau seperti apa. Cuman kan ada beberapa ya Mas, mungkin sahabat mandiri di luar sana juga yang kerjanya itu memang berhubungan dengan aktivitas fisik. Kita misalkan kita bisa bicara secara pekerjaan mekanik atau contohnya kita lah fisioterapi seperti itu, kita harus berhubungan dengan pasien, kontak fisik seperti itu kan. Nah kira-kira ada kiat-kiatnya untuk menjaga yang memang sahabat mandiri punya low back pain cuman aktivitasnya pekerjaannya masih dipaksa untuk tetap bekerja. Oke, sebenarnya gini Mas Am, untuk low back pain ini gitu ya, atau HNP khususnya, kan dia sebenarnya terprovokasi itu kalau misalnya dia sudah ada HNP, dia terprovokasi dengan gerakan yang membungkuk, apalagi sambil mengangkat beban gitu ya. Nah itu dia memprovokasi untuk terjadinya penekanan si annulus fibrosus tadi, menekan sarafnya gitu ya. Nah jadi sebenarnya itu aja sih yang dihindari. Kalau misalnya untuk menghindari itu susah, kalau misalnya kita harus sadar, kita coba pakai tadi yang dokter bilang lumbar supporter gitu dok ya, atau kita bilang apa, korset kali ya, korset. Nah itu sih, jadi memang harus disadari nih dan harus tahu sejak awal, dan nggak bisa tuh harus dipaksain karena kan ini kan kerjaannya, dan nanti kedepannya akan mengurangi nggak masuk gitu kan, dan itu sangat tidak efektif gitu kan. Jadi kayak yang kerjaan harusnya beres 3 hari, tapi karena dipaksakan dalam kondisi HNP terus kerjanya seperti ini, misalnya duduk terus atau kerja mekanik tadi, nah itu kan akan tidak efektif dan efisien untuk perusahaan sendiri gitu. Oke, jadi memang kalau orang yang memang punya tuntutan harus bekerja, tapi sudah punya nyeri pinggang, mungkin salah satunya tadi ya dok juga bisa dibantu dengan alat bantu seperti kayak korset gitu ya dok. Terus juga gerakan-gerakan yang apa tadi yang harus ada membungkuknya itu harus banyak dikurangin kayak gitu. Oke. Nah, untuk sahabat mandiri, nah mungkin kita buka sesi tanya jawab ya dok. Untuk sahabat mandiri yang hari ini sudah menonton, ada beberapa pertanyaan yang masuk, dipersilakan untuk sahabat mandiri yang mungkin rebahan nih di rumah, terus karena PSBB nggak bisa kerja, apalagi anak sekolah nih dok. Nah ini pertanyaan menarik dok. Sebenarnya low back pain itu hanya bisa terjadi di, mohon maaf ya dok, lansia aja misalkan gitu ya, karena mungkin tulangnya sudah mulai mengeropos, atau di anak-anak juga bisa dok. Nah ini karena penting dok, karena beberapa
banyak anak SD, mungkin SMP ya dok ya, atau SMA itu punya nyeri pinggang dok. Mungkin sebelum kita masuk ke sahabat mandiri yang bertanya bisa dijawab dok. Untuk kasus paling seringnya sih memang dewasa ya, dewasa ke atas, karena dimana aktivitas itu pasti akan, atau beban ya, aktivitas beban di aktivitas itu akan mempengaruhi punggung bagian belakang kita ini. Tapi kalau buat anak-anak ada beberapa kasus memang yang buat anak-anak itu sering terjadi juga. Tetapi itu paling sering ya sama sebenarnya, satu akibat anaknya obesitas, dan satu anaknya suka main gadget, kerjaan dari pagi sampai malam hanya PUBG aja, seperti itu ada beberapa laporannya, dok anak saya nyeri daerah pinggang. Pasti lihat, oh iya memang otot pas kita periksa, kita palpasi, otot di daerah punggung bawahnya memang asem. Jadi memang low back pain itu nggak hanya terjadi di dewasa ya dok, kemungkinan di anak-anak juga bisa. Karena kan ini kan sekolah lagi libur nih dok, jadi mungkin anak-anak sekolah yang kerjaannya kan harus via Zoom nih dok, sekolah virtual kan, terus juga megang HP gitu, jadi mungkin banyak juga yang bisa itu nanti jadi penyebab low back pain berarti dok. Mungkin Mas Ham saya coba nambahin kali ya. Oke. Dok, saya mau nambahin dok. Mungkin banyak sih sebenarnya kasus-kasus, nggak banyak mungkin ya kalau ke klinik kita, tapi memang ada beberapa anak yang mengalami sakit pinggang. Biasanya karena skoliosis. Mungkin Mas Ham sering dengar ya, atau dokter mungkin ada kasus skoliosis gitu kan. Jadi skoliosis itu kan nggak ketahuan ya. Ada yang idiopatik, ada yang nggak ketahuan deh, pokoknya banyak banget ininya penyebabnya gitu kan. Salah satunya adalah dulu saya pernah waktu pas kuliah gitu kan dikasih tahu sama dosen, dari anak kecil itu karena dia masih pertumbuhan jadi gampang tuh dibentuknya kan. Nah jadi kayak salah satunya adalah nggak pernah pindah tempat duduk dok, itu kayaknya bisa bikin skoliosis. Kayak misalnya saya duduk di ujung sana, papan terus di sana kan kita pasti miring ya. Nah itu dia. Oh jadi, nah ini jadi penting nih buat orang tua sama buat sahabat mandiri, mungkin yang punya adik. Jadi bahwa memang perpindahan posisi itu nggak statis, itu penting ya. Berarti dinamis itu penting untuk menjaga mungkin alignment atau posisi tubuh itu biar ergonomis lah mungkin kalau bahasanya ya, biar nggak ada pergeseran dari struktur tubuh, mungkin seperti itu. Masukan mungkin untuk wali kelas gitu ya. Ya duduknya itu jangan tetap di situ. Jadi kayak misalnya seminggu sekali pindah-pindah gitu. Oke, biar yang di depan nggak pintar sendiri. Oh, jadi mungkin ini salah satu tips ini buat sahabat mandiri di luar sana, buat wali murid atau orang tua, bahwa memang kalau belajar, kita pun kadang belajar kan kadang suka miring gini nih. Nah itu ada posisi yang salah nih. Jadi harus dicatat bahwa nggak boleh diam di satu posisi statis, apalagi masih muda. Karena masih muda, potensi untuk tumbuhnya kan jauh lebih baik ya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sudah masuk di kita dari sahabat mandiri. Sudah ada beberapa nih, kayaknya ada banyak banget yang udah nanya. Kita bacain dulu dari @kopi siap nih. Dok, pertanyaannya, dampak PSBB kemarin karena WFH kebanyakan kan duduk nih dok, itu menjadi sakit pinggangnya jadi kambuh lagi nih. Sekarang sudah enakan dengan sering relaksasi. Apakah terlalu empuk duduk bisa jadi penyebabnya dok? Nah ini menarik dok. Kalau duduk di kursi terlalu empuk bisa jadi penyebab nyeri pinggang nggak dok? Kalau empuk sebenarnya sih kembali lagi satu, kalau untuk tempat duduknya sendiri ya. Memang kalau misalkan dia ternyata busa bawahnya itu terlalu amblas ke bawah, ya mengakibatkan juga posisi tulang punggung kita akan berubah juga. Jadi kalau misalkan duduk ya harusnya seperti ini, duduknya tegap. Tapi kalau misalkan dia busanya terlalu amblas ke bawah, sudah pasti akan mengakibatkan perubahan posisi juga dari tulang punggung dan otot-otot punggung bawah kita juga. Kemudian juga balik lagi nih, waktu saat duduknya gimana? Kita harus tegap. Karena kebanyakan kalau kita udah di depan laptop, bentar lama-lama kan 5 menit 10 menit udah bengkok sendiri. Nah itu juga mengakibatkan. Jadi memang kalau terlalu kursinya nggak ada masalah ya dok. Yang jadi masalah adalah kalau dia terlalu empuk, itu nanti akan merubah posisi atau struktur dari tubuhnya. Nah itu yang nanti bisa menyebabkan yang tadi juga Mas Fikri juga jelasin, myogenic back pain tadi itu ya. Oke, itu jadi tadi dari yang nanya @kopi siap, kursinya nggak ada masalah, tetapi yang penting itu jangan sampai pas duduk terlalu empuk jadi ngebungkuk seperti itu. Lalu ada lagi nih dari Angkaswanto. Nah, posisi tidur yang paling baik itu gimana sih? Miring atau terlentang? Nah, itu seperti gimana itu? Karena ini nanti berpengaruh terhadap posisi tulang punggung. Nah, ini mungkin
dari Mas Fikri dulu sebagai fisioterapis, kira-kira dengan orang low back pain atau orang yang belum punya low back pain, posisi tidur yang paling penting seperti apa? Oke, nah tadi kan kita sudah membahas ya, dokter juga tadi sudah membahas kalau ada nih yang sakit pinggang setelah bangun tidur gitu kan. Nah sebenarnya posisi tidur seperti apa sih yang baik gitu ya, yang nggak menyebabkan sakit tadi gitu kan. Nah sebenarnya posisi tidur atau posisi rebahan yang baik itu adalah saat kita tiduran dan menjaga tetap dalam posisi naturalnya. Misalnya kalau misalnya kita tidur, bantalnya jangan tinggi-tinggi tuh di leher, karena nanti pasti akan kayak gini,